Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat semua ya. Oke anak-anak, hari ini pelajaran SKI materinya tentang kondisi alam, sosial, dan perekonomian masyarakat Arab pra-Islam. Oke anak-anak, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah telah selesai membaca doa ya. Oke, langsung aja ke materi anak-anak. Yang pertama itu kondisi alam Jazirah Arab. Nah, luas wilayah negara Arab Saudi adalah 3.151.000 km hektar. Nah, di sana itu ada batasan-batasannya. Yang pertama itu sebelah barat berbatasan dengan Laut Merah. Sebelah timur berbatasan dengan Teluk Arab. Sebelah utara berbatasan dengan gurun Irak dan gurun Syam. Nah, untuk sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Anak yang kedua itu kondisi sosial budaya. Nah, untuk kehidupan kesukuan. Nah, untuk kehidupan kesukuannya itu masyarakat Arab pra-Islam itu masih ada yang tinggal di desa atau pedalaman dan di perkotaan. Nah, untuk yang di pedalaman itu sendiri, masyarakat Arab pra-Islam itu belum mempunyai tempat tinggal. Jadi tempat tinggalnya masih berpindah-pindah ya, itu untuk khusus yang tinggal di desa atau yang masih di pedalaman. Nah, pada masa itu juga mereka ketika pindah ke suatu tempat, berpindah ke tempat yang lain, mereka membawa hewan ternaknya untuk sebagai alat kendara untuk mencari makanan dan minuman untuk dirinya. Nah, lalu adapun yang kedua itu tentang watak dan sifat bangsa Arab. Nah, yang pertama itu watak terpuji. Nah, bangsa Arab itu sifat yang baiknya itu memenuhi janji, pantang menyerah. Nah, itu ya seperti kita. Mudah-mudahan kita juga kalau diamanahi harus menepati, ya harus dapat bisa dipercaya. Ya, janjinya harus bisa dipercaya. Oke, pantang menyerah. Nah, pantang menyerah. Jadi bangsa masyarakat Arab pra-Islam itu di sana itu pantang menyerah. Semangat selalu semangat untuk menghadapi kehidupan pada masanya seperti itu. Nah, yang kedua itu ada yang tadi itu watak dan sifat yang terpuji. Nah, yang jeleknya itu ada. Yang pertama itu pada masyarakat Arab pra-Islam itu suka mabuk-mabukan, terus suka berperang. Nah, salah satunya itu ya anak-anak. Nah, untuk kondisi perekonomiannya bangsa Arab pra-Islam itu berternak, berdagang, sama bertani ya anak-anak. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti anak-anak bisa lihat video yang Ibu putar. Dan nanti jangan lupa memperhatikan video yang Ibu putar. Ibadah haji atau gurun pasir, bisa jadi air zam-zam atau Nabi Muhammad SAW atau umat muslim. Ya, benar sekali, ini berkaitan dengan umat muslim yang ada di Arab sebelum Islam. Kalau kita memikirkan kondisi alam Jazirah Arab, pasti ada yang namanya gurun pasir atau udara yang panas dan gersang. Dan di sana banyak bukit-bukit batu. Dan di sana jarang terjadi hujan. Dan jenis hewan yang biasanya di sana adalah unta, kambing, dan kuda. Dan di sana jarang sekali adanya sapi. Kebalikannya dengan Indonesia, jarang sekali adanya unta. Nah, jenis pohon yang ada di sana adalah pastinya kurma, kemudian pohon zaitun dan buah tin. Dan di sana banyak sekali kubangan sumber air atau
yang disebut dengan oase. Kemudian yang perlu kita ketahui tentang Jazirah Arab yaitu letak geografis Arab Saudi. Anak-anak, coba pada tahu nggak letak Arab Saudi? Ayo, di mana? Nah, itu dia letak Arab Saudi. Letaknya di antara benua Asia dan benua Afrika. Dan ibu kotanya adalah Riyadh, atau lebih tepatnya berada di bagian barat benua Asia. Kemudian kita akan mempelajari tentang kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Arab sebelum Islam. Ketika itu disebut juga dengan zaman jahiliyah atau zaman kebodohan, karena di sana dulu belum mengenal tentang ajaran-ajaran Islam atau ajaran-ajaran yang baik. Nah, di Arab itu orang-orangnya seperti orang Indonesia. Maksudnya ada dua jenis orangnya. Ada penduduk daerah kota dan ada penduduk daerah gurun atau desa. Kalau penduduk kota disebut dengan kaum Hadari. Kalau penduduk desa atau gurun disebut dengan Badui. Dan penduduk atau masyarakat Arab terdiri dari kabilah-kabilah atau suku-suku, di mana anak-anak dari suku-suku dianggap saudara yang memiliki pertalian hubungan darah. Walaupun saat itu masyarakat masih disebut dengan masa jahiliyah atau kebodohan, namun bukan berarti mereka bodoh dalam bidang ekonomi, perdagangan, dan ilmu pengetahuan. Saat itu, Mekah bukan saja merupakan pusat perdagangan masyarakat sekitar, akan tetapi Mekah merupakan jalur perdagangan dunia yang penting saat itu. Namun, kebanyakan bangsa Arab hidup dalam kemiskinan. Akibat kemiskinan ini juga sering menimbulkan terjadinya saling merampas harta di antara mereka. Bahkan, mereka saling membunuh anak sendiri karena takut miskin. Nah, hanya karena takut miskin sampai-sampai anak sendiri pun dibunuh. Adapun masyarakat Arab yang hidup di daerah subur biasanya mata pencahariannya bertani, seperti yang dilakukan oleh masyarakat Yasrib atau Madinah. Oke anak-anak, udah selesai ya, tadi udah nonton. Oke, tugasnya nanti dikerjain dan dikumpulkan secepatnya, lebih cepat lebih baik. Oke, soal yang pertama yaitu berapakah luas negara Arab Saudi dan sebutkan batasan-batasan yang membatasi Jazirah Arab. Yang kedua, mengapa bangsa Arab disebut Ahlul Hadar? Yang ketiga, sebutkan 3 sifat dan watak tercela bangsa Arab. Yang keempat, sebutkan 3 watak Arab pra-Islam yang baik. Yang kelima, mengapa kota suci Islam selalu ramai setiap tahunnya? Nah, itu ya anak-anak, soalnya ada 5. Nanti dikerjakan dan dikumpulkan secepatnya. Oke anak-anak, pembelajaran hari ini telah selesai. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.